Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata, dan juga sekaligus memimpin doa pada malam hari ini. Luar biasa sekali ya, dan saat lagi kita sama-sama akan menyaksikan jalannya debat kedua malam hari ini. Semoga berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif ya hingga akhir acara malam hari ini. Seperti harapan kita bersama, tanggal 27 mendatang, 27 November 2024, pastikan Anda juga sudah memastikan pilihan Anda untuk datang ke bilik suara. Baik hadirin dan pemirsa, debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 segera dimulai dan dipandu oleh moderator. Dan inilah moderator debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Rifana Pratiwi dan Friska Clarissa. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anggi dan juga Didi. Selamat malam para hadirin dan juga pemirsa. Selamat malam hadirin dan pemirsa. Langsung saja kita memulai debat malam hari ini. Pada debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 terdapat 7 panelis. Dan kami mohon berkenan para panelis untuk berdiri saat kami sebutkan namanya. Baik, kami mulai panelis pertama, Profesor Dr. Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor University. Panelis kedua, Dr. Taufik F. Pasiak MKes, MPDI MH, Dekan FK UPN Veteran Jakarta. Panelis ketiga, Dr. Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Indef. Panelis keempat, Timbul Siregar, SSI SH MM, praktisi hukum kesehatan. Selanjutnya panelis kelima, Dimas Oki Nugroho, SIP MPhil PhD, ahli pembangunan sosial dan pemerintahan. Panelis keenam, Felicia Putri Ciasaka, CFA, akademisi muda, ahli ekonomi dan keuangan. Dan panelis terakhir malam hari ini, Dr. Muhammad Indadun Rahmat, MSI, ahli pembangunan berbasis hak asasi manusia. Dan selanjutnya penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh Ketua Panelis Debat Kedua. Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata, dan Ketua Panelis Debat Kedua, Bapak Arif Satria, kami silakan untuk menuju ke panggung. Silakan menuju ke tengah panggung, Bapak. Dan kami silakan Ketua Panelis untuk menyerahkan amplop pertanyaan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ini adalah amplop pertanyaan untuk debat kedua malam hari ini. Terima kasih. Untuk Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Panelis, kami silakan untuk kembali ke tempat. Dan sebelum memulai debat, terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati oleh hadirin di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan juga harus ditaati oleh para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan berdebat malam hari ini. Mari kita simak bersama tata tertib malam hari ini. Tata tertib debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat.
Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Dan selanjutnya, kami akan memperkenalkan kembali para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Kami mohon para calon untuk berdiri sejenak. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MM Mhum, dan Bapak Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto MT. Dan berikutnya kami perkenalkan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Dan langsung kita mulai acara debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Terima kasih hadirin, mohon tenang sejenak. Kita lanjutkan acara, terima kasih. Pada sesi pertama ini, saudara, kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja dari masing-masing pasangan calon. Dan perlu kami informasikan kepada para hadirin dan pemirsa sekaligus kepada seluruh pasangan calon yang hadir malam hari ini, dalam penyampaian para pasangan calon dapat memakai pemaparan dalam bentuk gambar dan materi presentasi. Dan kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kepada Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 4 menit dimulai sejak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Paslon Dharma Kun 02 mempunyai program unggulan yaitu Getuk Tular Adab. Getuk Tular Adab adalah suatu sistem ekonomi adab yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta yang akan menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang ada di Jakarta karena mengamankan ekonomi rakyat sehingga rakyat dapat bertahan bahkan dapat diwariskan sampai dengan cucu dan cicitnya. Kenapa unggul? Karena hanya dengan di rumah saja ekonomi akan masuk ke pundi-pundinya. Jadi rakyat Jakarta jangan lagi merasa khawatir terusir dari Jakarta walaupun biaya hidupnya mahal. Dan kami sudah menyiapkan tim ekonomi adab untuk mengawal proses daripada sistem ekonomi adab ini. Dan akan dilanjutkan oleh Pak Kun bahwa sudah ada subsistem, support system yang akan disampaikan oleh Pak Wakil saya. Baik, untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan kesetaraan, dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial, kita perlu lompatan dengan mengoptimalkan ekonomi digital. Untuk bisa memungkinkan ekonomi digital ini tumbuh, maka perlu penggelaran infrastruktur digital. Untuk itu kita akan memberikan internet gratis untuk setiap rumah di Jakarta.
Kemudian kita juga akan memagari ya dengan teknologi yang bisa menyaring konten-konten negatif dengan juga melihat traffic yang ada, dan yang ketiga dengan regulasi. Kemudian kita juga akan memberikan aplikasi ya di dalam Jaki menjadi super apps, menjadi super portal. Di sana ada aplikasi kesehatan, pendidikan, keuangan, bahkan transportasi ya. Rencananya kita ingin membuat aplikasi ojek online ya, dengan memberikan kesejahteraan yang lebih bagi para ojol, yaitu dengan tidak adanya potongan untuk para ojol, dan juga dengan memberikan BPJS kesehatan gratis, BPJS ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian gratis untuk mereka. Kemudian kita juga akan memperbaiki tata kelola dengan memperkuat transparansi dan partisipasi publik. Dengan apa? Dengan teknologi blockchain yang akan menjamin keamanan dan menjamin transparansi. Tidak lagi ada mismanagement, penyimpangan, korupsi, pungutan liar, dan juga orang-orang dalam yang bisa memanipulasi data. Semuanya akan secure ya. Dan di sini kita akan gunakan aplikasi ini untuk berbagai hal, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan dan transparansi anggaran, dan pajak juga, dan seterusnya. Kami ingin mengakhiri dengan pantun, jalan-jalan di Jakarta, melihat Monas dengan bahagia. Waktu Anda habis. Ya, Cukup, baik. waktu Anda habis. Ya, Terima kasih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2. Selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Waktu ada 4 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warga Jakarta yang saya hormati, para hadirin yang terhormat. Saya sebagai calon gubernur telah berkeliling lebih dari 125 titik. Di Tanah Tinggi, saya bertemu dengan Ibu Suni. Ibu Suni mempunyai keluarga 12 orang, hanya mempunyai 2 tempat tidur. Dengan Bu Suni saya berdialog. Saya tanyakan bagaimana cara tidur. Bu Suni menjawab bahwa tidurnya sehari dibagi menjadi 3 shift, pagi, sore, dan malam hari. Saya juga ke Tambora, ke Tanah Abang, ke Taman Sari, pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya menemukan banyak sekali warga yang hidupnya sangat kekurangan. Persoalan Jakarta yang paling utama menurut saya adalah perbedaan ataupun disparitas kaya dan miskin. Untuk itu, kalau saya diberikan kesempatan menjadi gubernur Jakarta, maka saya dengan Bang Dul akan bekerja dengan sungguh-sungguh, paling utama dan terutama mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, yang pertama, kartu Jakarta Pintar sangat diharapkan oleh warga Jakarta. Untuk itu, KJP tidak lagi terpusat di Rawabunga. Penyelesaiannya harus selesai di masing-masing kecamatan, 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Bagi penerima KJP, mereka rata-rata belum pernah melihat Monas, Taman Mini, kemudian juga Ancol, museum, dan juga Ragunan. Untuk itu penerima KJP akan kami gratiskan untuk bisa melihat tempat-tempat tersebut. Secara khusus untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, tidak dievaluasi setiap tahun. Mereka akan mendapatkan langsung sampai dengan selesai kuliahnya, ditanggung oleh pemerintah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, secara khusus saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana. Untuk itu kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari, karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta. Yang berikutnya, kesehatan. Kami akan memperbaiki puskesmas yang ada, memberikan pelayanan yang lebih baik.
Dan secara khusus saya akan membangun rumah sakit yang ada di Cakung. Karena dengan kepadatan penduduk yang ada, Cakung sangat memerlukan rumah sakit daerah. Untuk itu kami juga akan mempunyai pasukan putih yang akan khusus untuk para lansia. Karena lansia perlu pelayanan juga di rumah masing-masing. Maka kami akan mengadakan jemput bola. Untuk pahlawan kemasyarakatan, RT, RW, Jumantik, Dasawisma, maka kami akan memberikan insentif yang lebih dari sekarang. RT menjadi 2 kali, dari 2 juta menjadi 4 juta. RW dari 2,5 juta menjadi 5 juta. Kemudian Jumantik dan Dasawisma dari 500.000 menjadi 1 juta. Kepada guru honorer Jakarta sekarang ini, yang rata-rata mereka menerima hanya 2 juta rupiah, maka kami akan berikan upah minimum regional yaitu 5 juta rupiah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami juga akan membuka lapangan kerja di Jakarta sejumlah 500.000 pekerjaan. Dan kami akan mengalokasikan 300 miliar rupiah untuk UMKM, terutama untuk para wanita sebagai penggerak. Dan yang terakhir, saya dan Bang Dul berjanji akan menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan, membuat warga Jakarta bisa tidur lebih nyaman, dan mereka juga kebutuhan dasarnya terpenuhi. Saya akan menjadi pemimpin gubernur bagi semua golongan, semua agama, dan bagi semuanya. Jakarta menyala. Baik, waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1. Mohon tenang hadirin, mohon tenang, terima Mohon kasih. tenang para Mohon pendukung, tenang. sekali lagi mohon tenang. Mohon tenang terlebih dahulu. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 4 menit dimulai sejak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warga Jakarta yang kami sayangi, kami cintai. Bertemu lagi dengan saya, ini tukang kado, ini tukang sepatu, kami pasangan Ridho, pasang urut nomor 1. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mencintai Bapak Ibu warga Jakarta dengan gagasan-gagasan. Tentunya kami juga menjalani selama hari-hari dan minggu-minggu ke wilayah-wilayah Jakarta, menyapa, berdialog, dan kami menemukan dari dialog-dialog itu ada isu-isu pendidikan yang terus dicurhatkan, ada isu akses kesehatan, ada isu kepadatan kekumuhan, dan isu-isu sembako yang masih mahal, lapangan pekerjaan yang susah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pasangan Ridho ingin memberikan jawaban terhadap hal tersebut. Pendidikan pada Bapak Ibu warga Jakarta tahun depan gratis di swasta dari SD sampai SLTA, dan kepada guru-guru kita akan kurangi bebannya menjadi yang lebih ramah mengurusi siswa ketimbang mengurusi hal-hal teknis lainnya. Guru fokus tetap dalam pendidikan. BPJS kita 100% kan karena masih ada 10% warga Jakarta yang tidak mendapatkan akses kesehatan. Makan gratis bersama program Pak Prabowo kita akan jaga, kita akan tambahkan makanan gratis untuk segmen-segmen tertentu yang membutuhkan di Jakarta. Kemudian juga kepada lansia disabilitas kita ada program dokter keliling untuk mereka yang secara mobilitas terbatas, dan Jakarta sebagai kota stres nomor 9, kita selesaikan masalah stresnya. Jika butuh curhat ada aplikasi maupun mobil curhat jika dibutuhkan. Isu ekonomi tentu terbagi 3, isu ekonomi pasar, isu ekonomi bawah. Pasar bisa kita kembangkan menjadi pasar besar dunia di industri halal misalkan. Kemudian juga permasalahan lapangan pekerjaan, 1 juta lapangan pekerjaan terdiri dari 600.000 di sektor formal, kemudian 300.000 di sektor UMKM dan 100.000 di padat karya di program 1 miliar per RW yang akan diberikan kepada RW-RW se-Jakarta. Dan untuk ekonomi besar, kota global, kita hadirkan pusat-pusat pertumbuhan, ease of doing business. Kemudian untuk untuk kelas menengah kita hadirkan gratisnya yang namanya Digital Academy untuk 100.000 Gen Z. Kemudian coworking yang gratis, hunian di atas pasar, di atas stasiun juga kita hadirkan. Dan juga pusat-pusat pertumbuhan wisata global lainnya
menjadikan Jakarta lebih maju, lebih baru. Dilanjutkan oleh Pak Suswono. Matur nuwun, Pak Ridwan. 98% pangan Jakarta dipasok oleh dari luar Jakarta. Maka ketahanan pangan Jakarta sungguh sangat rawan. Ridho akan pastikan bahwa pasokan pangan aman sepanjang Ridho memimpin Jakarta. Langkah-langkah yang akan dilakukan, pertama melakukan kontrak kerjasama dengan daerah-daerah pemasok atau penghasil pangan. 2, menghadirkan sembako murah dengan menambah anggaran subsidi pangan sehingga banyak yang bisa mengakses dan memperbanyak titik distribusi sehingga rakyat tidak perlu antri panjang. 3, memanfaatkan lahan terlantar untuk dijadikan gerakan terwujudnya urban farming atau pertanian kota. Dan memastikan KJP Plus di era Pak Anies tidak dihapus, bahkan ditingkatkan. Cukup. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan silakan memberikan apresiasi yang paling meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, seluruh pasangan calon telah menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Kita jeda terlebih dulu dan pada segmen berikutnya kami akan memperdalam visi, misi, dan juga program kerja para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang telah disampaikan. Tetap bersama kami. Hadirin dan pemirsa, selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur juga diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur lain. Dan untuk memastikan debat berlangsung adil, maka pertanyaan masing-masing subtema akan diundi. Baik, hadirin sekalian, pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan calon gubernur nomor urut 2. Baik, untuk itu kami persilakan panelis Bapak Arief Satria untuk mengambil pertanyaan subtema yang berada di dalam fishbowl. Setelah itu mohon diperlihatkan ke kamera untuk dilihat hadirin juga moderator. Silakan Bapak. Sudah diambil dan dibuka subtemanya. Subtema pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya saya akan mengundang panelis Bapak Taufik F. Pasyak untuk mengambil undian huruf dari fishbowl. Dan silakan ditunjukkan ke kamera dan moderator. Huruf C. Subtema pariwisata ekonomi kreatif huruf C. Silakan Friska. Baik Rifana, saya ambilkan. Untuk amplopnya masih tersegel. Masih terjaga kerahasiaannya. Kami ingatkan para calon gubernur untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun. Subtema pariwisata dan ekonomi kreatif. Produk ekonomi kreatif di DKI Jakarta, terutama di bidang kosmetik, kuliner, dan fashion, menghadapi persaingan ketat dari produk impor yang seringkali lebih murah, berkualitas, dan didukung dana pemasaran yang agresif. Pertanyaannya, bagaimana langkah nyata dan inovasi Anda sebagai keberpihakan pada produk ekonomi kreatif lokal di DKI Jakarta? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Baik. Bicara tentang ekonomi kreatif, selain bagaimana kita mendatangkan devisa ribuan triliun, maka kita harus lindungi produk lokal dari produk asing. Oleh sebab itu, kami sudah menyiapkan satu program yang berlaku untuk semua masalah, yaitu program Getuk Tular Adab, di mana kami akan membina konsumen maupun produsen. Konsumen kami
bina dan kami ajak untuk kompak untuk menggunakan merek yang ada di Jakarta. Terutama karena akibat pandemi banyak yang gulung tikar. Oleh sebab itu kami mengajak mereka untuk kompak karena keuntungannya mereka akan mendapat residual dari setiap program ini ketika mereka hanya cukup dengan mengganti merek produknya dengan merek lokal. Dan kemudian ada satu lagi pihak yang akan kami bina adalah perusahaan-perusahaan besar yang sekarang sedang berjuang untuk kembali hidup, yaitu kami bina dengan tim ekonomi adab dan juga UMKM. UMKM ada dua, UMKM yang baru dan UMKM yang sedang berjuang untuk mengatasi kesulitannya, yang kami akan bina lewat tim ekonomi adab. Bagi mereka yang ingin meningkat menjadi produsen, maka kami akan membina setiap UMKM di setiap rumah menjadi industri kecil di Jakarta, sehingga ekonomi Jakarta akan terus menjadi pusaran ekonomi sampai ke global. Terima kasih Bapak Dharma Pongrekun. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anung untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Silakan. Pengalaman saya ke Tanah Abang, saya melihat secara langsung bagaimana kompetisi produk lokal dan juga produk impor. Untuk itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Jakarta, yang pertama membantu promosi kepada produk lokal agar bisa bertanding di global. Yang kedua mengadakan pelatihan kepada mereka, termasuk packagingnya diperbuat lebih bagus, kualitasnya diperbaiki, sehingga dengan demikian ini akan menjadi betul-betul bisa menjadi produk untuk bertarung di luar. Dan yang tiga, kalah pentingnya adalah permodalan. Mereka harus tetap dikuatkan permodalannya sehingga mereka bisa mandiri. Dan untuk itu kalau memang diperlukan, maka pemerintah harus hadir untuk memberikan subsidi yang terbuka dan adil bagi produk lokal sehingga bisa bertarung di produk internasional. Inilah yang menjadi kekuatan dan saya sudah melihat langsung di Tanah Abang dan ini bisa dilakukan. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak? Baik, terima kasih. Berikutnya calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit sejak berbicara. Silakan. Ya, dua-duanya sangat baik. Saya tambahkan, pasar-pasar yang sepi kita aktifasi dengan anggaran APBD biar rame, banyak festival. Sambil pedagang-pedagang juga kita latih dengan pelatihan digital. Datanya mengatakan setiap yang berdagang via digital pendapatannya naik 26%. Nah inilah yang harus kita dorong. Karena Jakarta adalah kota UMKM. Hampir 98% adalah bisnisnya bisnis tentang UMKM. Yang ketiga, kita akan mendorong shopping mall di Jakarta, itu dalam kendali gubernur, agar kewajiban 30% toko-tokonya memamerkan produk-produk UMKM itu dipatuhi. Kalau melanggar bisa kita berikan sanksi. Dan yang terakhir adalah saya akan bantu pribadi, ya. Saya dulu mempromosikan 2 produk setiap hari di IG story saya kepada 22 juta follower di media sosial. Saya kira itu komitmen yang konkret. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 1 dan kesempatan selanjutnya. Mohon tenang. Kita akan melanjutkan. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1 dan 3. Waktu Anda 1 menit dari Anda berbicara. Baik, justru disitulah kami setelah mempersiapkan tim ekonomi adab yang akan membina, menyiapkan modal, menyiapkan bahan bakunya, mendesain, juga menyiapkan ordernya, dan juga quality controlnya, pengiriman barang sampai penagihan. Kami sudah siapkan tim ekonomi adab yang akan terdiri dari guru-guru honorer agar guru honorer punya pendapatan tambahan tanpa harus disubsidi. Dan kemudian siapa yang bekerja, siapa yang akan kami bina adalah setiap keluarga. Keluarga kami ajak untuk kompak
Karena dengan kekompakan itu maka adab terbangun. Itulah sifat gotong royong. Kemudian dengan sistem atau program getuk tular adab ini, setiap orang di Jakarta akan menerima residu selama hidupnya sampai cucu Baik, waktu cicitnya. habis. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yang diberikan untuk calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Tauhid Ahmad untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl, dan setelah diambil mohon perlihatkan ke kamera untuk dilihat oleh hadirin dan juga moderator. Subtema pembangunan ekonomi digital dan UMKM. Baik, selanjutnya kami akan mengundang panelis Bapak Timbul Siregar untuk mengambil undian huruf dari fishbowl. Subtema pembangunan ekonomi digital dan UMKM huruf C. Baik, kami ambil dalam kondisi masih tersegel. Dan kami ingatkan kembali kepada calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Subtema pembangunan ekonomi digital dan UMKM. Menurut riset Populix tahun 2023, 58% konsumen lebih memilih belanja online yang berdampak pada penurunan pengunjung dan omset di banyak pasar tradisional DKI Jakarta, khususnya pasar Tanah Abang. Pertanyaannya, apa strategi Anda dalam merevitalisasi pasar tradisional DKI Jakarta, terutama pasar Tanah Abang? Waktu untuk menjawab 2 menit. Dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Saya sudah berkunjung ke pasar Tanah Abang dan saya mendengarkan secara langsung dari pedagang-pedagang yang mengeluhkan persoalan yang utama adalah bukan di kualitas, tetapi persoalan yang utama orang yang membeli melalui online mereka harganya lebih murah. Maka untuk itu harus ada keberpihakan dari pemerintah Jakarta. Apa yang akan kami lakukan pertama kali adalah memberikan kemudahan bagi orang yang berbelanja maupun yang berjualan di Tanah Abang. Tanah Abang kita bikin rapi. Promosi dilakukan bersama pemerintah Jakarta juga dengan manajemen Tanah Abang. Dan yang tidak kalah pentingnya, mereka menyatakan permodalan menjadi persoalan yang harus dibantu. Untuk itu, kami telah menyiapkan 300 miliar rupiah untuk membantu permodalan bagi para pedagang yang ada di Tanah Abang, terutama untuk pedagang menengah ke bawah. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam kesempatan ini, kami akan membuka lapangan kerja untuk 500 orang, terutama UMKM yang nanti mereka juga bisa berjualan di Tanah Abang. Dan untuk itu harus ada fairness bagi orang yang berjualan langsung di Tanah Abang maupun yang berjualan melalui media online. Dan kami akan mengatur supaya yang jualan di online tetap bisa dilakukan, tetapi di Tanah Abang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Jakarta. Saya pribadi melihat persoalan paling pokok adalah di Tanah Abang perlu dibantu promosi, permodalan, kemudahan untuk masuk, dan yang lebih penting lagi adalah membangkitkan semangat untuk datang kembali ke Tanah Abang sebagai pusat grosir internasional nomor 1 di Asia Tenggara. Dan itu akan kami lakukan, dan kami sudah berbicara dengan mereka dari hati ke hati, dan kami akan lakukan apa yang akan kami lakukan di Tanah Abang. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Kini kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Saya kira ide-idenya sangat baik. Saya menambahkan bahwa salah satu visi pasangan Ridho adalah membuat Jakarta sebagai kota festival, ya. Sehingga untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana. Bank DKI tentu akan diperintahkan untuk memberikan permodalan seluas-luasnya
kepada pedagang di Tanah Abang. Dan juga saya menemukan data waktu saya belusukan ke Tanah Abang, masih ada tanah Pasar Jaya yang satu lantai, ya, sehingga kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru, temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk Gen Z, anak-anak Tanah Abang bisa tetap tinggal di pusat kota meramaikan ekonomi Tanah Abang. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun, untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Mohon tenang hadirin, terima kasih. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Kalau kita mau jujur dan memahami lebih dalam apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Tanah Abang, itu akibat pandemi kemarin. Seandainya tidak ada pandemi, maka ekonomi akan terbang jauh, terbang tinggi. Gara-gara pandemi terjadilah deflasi. Deflasi akibatnya pabrik banyak yang tutup. Itu adalah efek pandemi pada produsen. Barang hilang dari pasaran, kalaupun tersisa harganya mahal. Jadi solusinya, sehingga terjadi inflasi. Jadi solusinya apa? Program Getuk Tular Adab akan menjawab semua masalah ekonomi di Jakarta dengan hanya bekerja dari rumah, mengisi aplikasi yang sudah kami siapkan dalam sistem blockchain. Makasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Terima kasih calon gubernur nomor urut 2 dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anung untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1 dan 2. Waktunya 1 menit. Bapak Pramono Anung, dari mulai Anda berbicara. Apa yang disampaikan oleh calon nomor 1 maupun nomor 2 tidak ada perbedaan. Festival itu bagian dari promosi yang ada, yang memang diperlukan di Tanah Abang. Untuk itu kami akan melakukan, tetapi yang tidak kalah penting, sekarang para pedagang di Tanah Abang perlu bantuan modal. Dan untuk itu kami secara khusus akan memberikan kemudahan bagi warga Tanah Abang yang sekarang memang sedang menghadapi tekanan akibat harga yang tidak adil dan tidak fair. Untuk itu pemerintah Jakarta akan hadir memberikan bantuan permodalan yang lebih sederhana dan mereka meminta juga untuk internet gratis di Tanah Abang. Kami akan kabulkan kalau saya menjadi gubernur Jakarta. Dan itu permintaan secara langsung disampaikan kepada kami. Yang terakhir, untuk pengusaha perempuan di Tanah Abang, mereka juga minta agar kreditnya tidak dipersulit, dipermudah. Kami akan lakukan, untuk itu yang paling penting mudah-mudahan mereka berdoa buat saya. Terima kasih. Baik, Roytis, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Dimas Oki Nugroho untuk mengambil subtema di dalam fishbowl, silakan. Setelah diambil, mohon diperlihatkan ke kamera untuk dilihat hadirin dan juga moderator. Baik, subtema dibuka. Subtema kesehatan, selanjutnya saya akan mengundang panelis Ibu Felicia Putri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Silakan. Subtema kesehatan huruf C. Amplopnya masih tersegel. Terjamin kerahasiaannya. Kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh calon gubernur bahwa pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali dan tidak akan diulang. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1, subtema kesehatan. Menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, hanya 60,3% anak di DKI Jakarta yang mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 mengamanatkan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Anda untuk memastikan seluruh ibu yang bekerja dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara.
Terima kasih. Syarat menuju Indonesia emas adalah tidak boleh ada generasi cucu kita, anak kita yang terkena stunting. Walaupun Ayu Ting Ting rambutnya tidak keriting, memberantas stunting itu penting. Oleh karena itu, memberantas stunting terlalu telat jika sudah lahir, kita harus berikan program kesehatan sejak ibunya masih hamil. Program ASI harus menyertai setelah program ibu hamil, sehingga sebagai calon gubernur Jakarta, kita akan mewajibkan investasi manusia yang mahal ini dengan seluas-luasnya memberikan cuti kepada ibu-ibu yang akan menyusui, kemudian disesuaikan dengan produktivitas kerjanya. Kami akan memastikan di setiap tempat-tempat kerja di Jakarta ada ruang laktasi atau ruang menyusui yang privat, dan itu sudah pernah kami lakukan di periode kepemimpinan kami sebelumnya. Kami juga ingin memastikan agar khususnya yang menyusui dari golongan menengah bawah, kita akan memberikan subsidi penambahan gizi-gizi dari berbagai dukungan kartu yang sudah kami siapkan, sehingga mendapatkan suplai berupa gizi baik selain air susu ibu yang tentunya menjadi sebuah kebutuhan. Nah, kombinasi peraturan, kombinasi dukungan bergizi, dan suksesnya program makan gratis dari Bapak Prabowo, insya Allah akan melahirkan kualitas anak bayi yang sehat, ibu yang sehat, gizi yang disuplai dijaga oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Mudah-mudahan dengan begitu lahirlah generasi emas Indonesia yang datang dari percontohan generasi emas di Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 1. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun, untuk menanggapi jawaban dari cagup nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Apa yang tadi disampaikan itu baik, dan saya akan tambahkan sedikit bahwa perlu dipersiapkan seorang ibu agar air susunya lancar itu dengan banyak makan daun katuk. Sehingga tidak perlu lagi harus memaksakan disedot air susu ibunya, dan tentunya berikanlah waktu yang luas untuk seorang ibu mengasuh anaknya. Ada tempat-tempat yang harus disiapkan di setiap perusahaan atau pabrik sehingga si ibu bisa punya waktu untuk menyusui anaknya. Dan kalaupun ibunya diberikan libur atau diberikan cuti, bisa bekerja dari rumah. Dengan konsep getuk tular adab, ibu dapat menjalankan program pekerjaannya hanya dari rumah. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak? Baik, terima kasih. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung, kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit sejak berbicara, silakan. Undang-Undang nomor 4 tahun 2024 yang mengatur tentang kesejahteraan ibu dan anak sebenarnya sudah mengatur secara detail mengenai hal ini. 1000 hari pertama merupakan waktu yang penting untuk menjaga kehidupan bayi tersebut. Untuk itu, apa aksi yang harus dilakukan? Secara real kami akan mengadakan aksi yang eksklusif seperti pertanyaan tadi. Yang pertama harus ada yang namanya daycare. Yang kedua adalah ada ruang untuk laktasi. Yang ketiga adalah posyandu. Dan yang paling penting, semua itu dilakukan untuk menjaga jangan sampai bayi tadi terkena stunting. Karena stunting ini sekarang di Jakarta masih lumayan cukup tinggi, sekitar 14%. Untuk itu, seperti undang-undang telah mengatur, maka aksi yang saya sampaikan tadi harus dijalankan, dan saya yakin ini akan mencegah stunting yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Dan terakhir calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil, untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2 dan juga 3. Waktu Anda 1 menit dari mulai Anda mulai berbicara. Kami menyadari bahwa tidak semua urusan bisa beres dari balai kota.
Itulah kenapa kami menganggarkan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW, di mana di dalam penggunaannya bisa oleh hal-hal yang sifatnya sesuai kebutuhan RW-nya. Jika di RW yang menengah bawah ini banyak ibu-ibu menyusui ASI-nya dan butuh asupan-asupan gizi tambahan, maka di anggaran 1 miliar selama 5 tahun itu bisa dipergunakan untuk memastikan kesehatan gizi ibu dan lingkungan anaknya menjadi sangat baik dan terjamin. Nah, inilah konsep kami yang disebut dengan DKI, bukan Dono Kasino Indro, tapi desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Mudah-mudahan dukungan ini konkret untuk menyelamatkan bayi dan anak Jakarta di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus paling meriah untuk seluruh pasangan calon yang telah memberikan jawaban dan tanggapan pada sesi ini. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali dengan pendalaman visi misi dengan subtema lainnya. Sejumlah gagasan akan disampaikan oleh 3 calon wakil gubernur DKI Jakarta di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Dalam debat kedua, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Bapak Kun Wardana, dan kami akan mengundang panelis Bapak Imdadun Rahmat untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl dan diperlihatkan ke kamera. Sudah diambil dan mohon diperlihatkan. Subtemanya adalah penanganan ketimpangan sosial. Dan kami berikutnya akan mengundang panelis Bapak Arif Satria untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Silakan Bapak. Silakan diperlihatkan ke kamera. Penanganan ketimpangan sosial huruf B. Ya. Silakan Friska, masih tersegel ya. Ya, terima kasih Rifana. Amplop masih dalam kondisi tersegel. Dan sekali lagi kami mengingatkan untuk para calon wakil gubernur mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Saya buka. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kun Wardana. Subtema penanganan ketimpangan sosial. Data Indef tahun 2023 menyatakan di DKI Jakarta terdapat 26,1% penduduk kelas menengah, sementara penduduk menuju kelas menengah sebanyak 52,1%. Mereka saat ini terhimpit oleh daya beli yang semakin menurun. Pertanyaannya, menurut Anda, selain bantuan sosial, bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut? Silakan dijawab dalam waktu 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, yang pertama itu adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan yang layak ya. Jadi kita perlu memberikan lapangan pekerjaan bagi semua warga DKI Jakarta. Jobs for all, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga harus mendapatkan pendapatan yang layak, yaitu dengan UMP ya, yang disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak atau KHL ya. Karena kalau kita hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, kekhawatirannya adalah dengan meningkatnya harga bahan pokok sehingga dia tidak bisa hidup dengan layak. Untuk itu survei kebutuhan hidup layak itu menjadi sangat penting. Yang ketiga, kita ingin juga mendorong mereka para UMKM untuk bisa produktif, dan kita memiliki program yang namanya Akademi Independen yang akan memberikan dukungan pelatihan bagi mereka secara gratis ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang perlu didukung. Dan kalau kita melihat
ibu-ibu atau emak-emak ya, ini juga bisa sangat produktif ya. Untuk itu kita ingin berikan pelatihan, dan bagaimana pelatihan secara offline-nya itu kita juga punya program namanya Warung Independen. Mereka bisa berinteraksi, kolaborasi di warung independen itu. Dan juga ada pemodelan-pemodelan yang bisa mendukung best practice agar mereka bisa menjadi UMKM yang sangat produktif. Jadi potensi dunia digital ini membuka peluang-peluang bagi mereka untuk juga bisa kreatif dan mendapatkan penghasilan yang layak untuk kebutuhan di DKI Jakarta. Demikian. Baik, terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 2. Berikutnya kami akan mempersilahkan calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Rano Karno Sidulu untuk menanggapi jawaban dari cawagup nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Memang tidak bisa dipungkiri, Gini rasio di Jakarta ini tertinggi secara nasional. Itu kenyataan. Karena di Jakarta ini golongan have banyak dan golongan rendah juga banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu pemerintah daerah harus berusaha menurunkan biaya hidup masyarakat. Pertama adalah pangan harus murah. Kita harus memperpendek rantai pasok, kemudian kita lanjutkan kontrak farming. Kita lakukan operasi pasar dan harus dikerjakan secara profesional oleh BUMD Pangan Jakarta. Nah, yang kedua, transportasi publik harus terjangkau. Armada harus ditambah, rute diperbanyak, terutama perluasan wilayah Jabodetabek. Kemudian waktu tunggu harus dipangkas, Transjabodetabek dan Transjakarta ini. Kemudian akses pendidikan harus gratis, KJP, KJMU harus kita utamakan. Mungkin itu. Baik, terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 3. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Saya sepakat bahwa memang Gini rasio di Maret 2024 0,423 ini memang tentu saja sangat signifikan. Oleh karena itulah kenapa Ridho akan menerbitkan kartu kamu, kartu Jakarta Maju. Kartu kamu adalah kartu yang akan menggabungkan seluruh kartu-kartu yang bagus-bagus di masa Pak Anies akan kita teruskan. Bahkan kita akan tambah dengan kartu yatim dan kartu pelayan rumah ibadah. Kami akan berikan bansos yang tepat sasaran. Karena saat ini banyak setelah kami berdiskusi dengan mereka, mereka banyak yang mengeluh. Ada saya bertemu dengan Ibu Halimah di Cideng, bahwa dia selama ini sudah 20 tahun di Jakarta, tapi tidak punya kartu penduduk sehingga dia tidak menikmati bantuan-bantuan tersebut. Dan kami akan dirikan sekolah perempuan maju, agar mereka juga bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kunwardana untuk memberikan respons terhadap jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3 dan 1. Dan kami mohon hadirin tenang terlebih dahulu. Kami mohon semua hadirin dan pendukung untuk menjaga ketertiban agar tidak mengganggu konsentrasi dari seluruh pasangan calon, dan kami memiliki hak untuk mengeluarkan Anda dari ruangan ini jika tidak bisa mematuhi tata tertib. Dan kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 memberikan respons dalam waktu 1 menit sejak berbicara. Baik, kita juga memiliki kartu yang namanya Jakartaku Aman, di mana salah satunya adalah untuk bisa memastikan bahwa warga Jakarta ini bisa sejahtera dan memiliki daya beli yang tinggi. Kita juga memberikan berbagai pelatihan-pelatihan vokasi. Kita ingin bangun sistem di mana nanti pencari kerja dan juga pasar kerja itu memiliki satu integritas, satu kerjasama yang baik, sehingga nanti mereka bisa dapat bekerja dengan baik, sehingga pendapatan mereka juga bisa lebih optimal. Pelatihan-pelatihan juga yang memungkinkan mereka potensi itu bisa teroptimalkan di pasar kerja yang ada. Dan yang berikutnya itu adalah kita akan mencabut batas usia kerja. Ya, dengan ini memungkinkan semua bisa bekerja
untuk bisa mendapatkan pendapatan yang layak. Terima kasih. Baik, terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 2. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Taufik F. Pasiak untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Setelah diambil mohon perlihatkan ke kamera untuk dilihat oleh hadirin dan juga moderator. Sudah diambil subtemanya, kita akan lihat. Subtema Kebutuhan pokok, infrastruktur, terintegrasi, pelayanan dasar. Selanjutnya saya akan mengundang panelis Bapak Tauhid Ahmad untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Kebutuhan pokok, infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar huruf B. Saya ambilkan. Amplopnya masih dalam kondisi tersegel. Silakan Rifana. Baik, kami ingatkan sekali lagi, pertanyaan hanya dibacakan satu kali dan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Rano Karno. Subtema kebutuhan pokok, infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar. Menurut Badan Pusat Statistik, penyumbang utama inflasi bulan September 2024 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau, di mana beras adalah komoditas penyumbang inflasi terbesar. Pertanyaannya, menurut Anda bagaimana strategi mengendalikan inflasi pangan tanpa harus bergantung pada produk impor? Bagaimana pula untuk mendapatkan pangan lokal yang harus bersaing dengan provinsi lain? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai Anda berbicara. Kita harus menciptakan pangan murah yang seperti saya sampaikan tadi. Dan kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem kontrak farming. Dengan kelompok tani dan selama ini Pemda DKI telah melakukan hal itu. Kemudian kita ciptakan pasar agar apa? Harga bisa menjadi murah, itu yang pertama. Yang kedua untuk hunian dan transit oriented development. Menyediakan hunian terintegrasi dengan transportasi publik dengan prinsip yang dikatakan transit oriented development ini. Nah kemudian harus kita lahirkan Jakarta jernih. Air bersih dan sanitasi di Jakarta menjadi masalah. Memberikan hak dasar air bersih dengan cakupan pelayanan pepipaan menuju 100%. Karena Jakarta ini baru mencapai 44%. Inilah kendala utama. Sehingga pelayanan dasar di Jakarta ini belum menyeluruh. Kemudian kita akan melakukan, yaitu yang dikatakan super app Jaki ini, untuk mendekatkan pelayanan publik ke pendudukan, pengaduan sampai perizinan dalam genggaman tanpa pungli. Dan yang terakhir adalah Trans Jabodetabek. Kita akan melakukan pembuatan yaitu transportasi untuk jarak 500 meter rumah dijangkau transportasi publik. Menambah rute dan jumlah bus. Headway atau waktu tunggu harus dilakukan 3 menit. Dan kemudian kita akan memberikan gratis kepada 15 golongan masyarakat yang bisa menggunakan seluruh transportasi publik yang ada di Jakarta. Seperti MRT, LRT, busway, dan Jaklingko. Mudah-mudahan dengan ini salah satu permasalahan tentang inflasi terjadi di Jakarta bisa tertanggulangi. Mungkin itu, terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak ingin ditambahkan cukup? Cukup. Terima kasih, sekarang kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Baik, tadi dikatakan bahwa masalah kebutuhan bahan pokok adalah masalah utama di Jakarta ini. Karena memang 98% kebutuhan Jakarta dipasok dari luar Jakarta. Oleh karena itu kami akan bekerja sama, ya, kontrak kerjasama dengan daerah-daerah penghasil. Ada 2 pilihan, kontrak langsung ataupun BUMD kita bisa berinvestasi di daerah-daerah yang penghasil pangan. Di antaranya misalnya NTB, NTT adalah daerah penghasil sapi. Maka bagaimana kita bisa membuat RPH modern di sana
dan kemudian dengan akses melalui pesawat kita bisa antar ke Jakarta. Dengan demikian kita bisa mendapatkan pangan yang daging yang relatif murah, tetapi tentu dengan dukungan subsidi transport pesawat. Terima kasih. Baik. Terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 1. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit, dipersilakan. Tapi sebelumnya kami minta hadirin untuk tenang. Hadirin tenang, terima kasih. Waktu Anda 1 menit dimulai dari berbicara. Yang pertama memang mengefisiensikan rantai pasok yang ada, supply chain. Sehingga harga itu juga bisa nanti lebih dapat terkontrol dan lebih efisien. Dan kalau rantai pasok ini kita digitalisasikan, ini menjadi suatu hal yang lebih memastikan bahwa pengendalian tadi daripada mata rantai itu bisa dilakukan dengan konsep blockchain. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana partisipasi masyarakat di dalam melakukan salah satu inovasi seperti urban farming, ya, sehingga nanti mereka bisa sepenuhnya mendukung program yang lebih mengefisiensikan daripada mata rantai tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Memang secara realita Jakarta tidak mungkin bisa membangun pertanian karena lahannya tidak bisa memenuhi itu. Karena itulah kenapa selama ini pemerintah DKI melakukan kontrak farming dengan beberapa daerah, dengan Jawa Barat termasuk dengan NTT, dan itu dilakukan. Selama ini berjalan dan ini dikerjakan secara profesional oleh badan usaha milik daerah yang disebut Pangan Jakarta. Dijalankan secara profesional dan kita lakukan operasi pasar. Hanya ini yang bisa Jakarta lakukan. Dia tidak bisa menanam dalam skala besar, dia tidak bisa mensuplai dalam kebutuhan yang besar. Satu-satunya cara yaitu bekerja sama dengan beberapa daerah untuk melakukan kontrak farming ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Cukup, baik. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Mohon tenang, terima kasih. Kami persilakan panelis Bapak Timbul Siregar untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Setelah diambil, mohon diperlihatkan ke kamera untuk dilihat ke hadirin dan juga moderator. Subtema pendidikan. Selanjutnya kami mengundang panelis Bapak Dimas Oki Nugroho untuk mengambil undian huruf dari fishbowl dari subtema pendidikan. Diambil untuk subtema pendidikan huruf A. Subtema pendidikan huruf A. Silakan Friska, masih tersegel. Terima kasih Rifana, kondisi amplop masih tersegel. Dan kami ingatkan untuk calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono. Subtema pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2024, dari 267 kelurahan masih ada 32% yang belum memiliki SMP negeri dan 62,9% yang belum memiliki SMA atau SMK negeri. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan di setiap kelurahan? Apakah sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi masih dianggap tepat untuk diterapkan di DKI Jakarta? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai sejak berbicara, silakan. Baik, saya pastikan sistem zonasi sangat tepat dilakukan dengan catatan bahwa sekolah negeri maupun swasta nanti akan kita gratiskan. Dan tentu saja tidak sekedar gratis dari SD sampai SLTA, tetapi juga
para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama. Sehingga tidak lagi ada pergerakan orang ya dari satu daerah ke daerah lain karena dia tidak tidak sekolah di zonasinya. Tetapi saya pastikan bahwa dengan sekolah gratis untuk semua baik negeri maupun swasta, maka saya yakin bahwa mereka akan tetap bisa menjalankan bersekolah di tempat yang dekat dengan tempat tinggalnya. Itu satu. Jadi kita akan pastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah dengan demikian. Juga pendidikan keterampilan sesuai permintaan global juga akan kita wujudkan, karena itu kita akan bisa mengirim nanti tenaga-tenaga kerja siap pakai untuk di negara-negara yang sangat membutuhkan. Juga kita akan pastikan bahwa daya tampung sekolah merata di seluruh kelurahan. Jadi tidak ada lagi ada sekolah-sekolah swasta yang saya pernah jumpai, dia setelah zonasi itu hanya terima murid 5 orang. Nah tentu ini adalah ketidakadilan yang terjadi dengan demikian. Oleh karena itu perluasan KJP Plus ini terus juga akan kita lakukan dan juga peningkatan kapasitas guru agar kualitas sekolah baik negeri maupun swasta akan tetap sama. Tentu juga akan kita tambahkan ada pelatihan siap kerja sehingga mereka terutama yang dari SMK agar mereka setelah lulus mereka langsung bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan saya pastikan sekali lagi tidak ada anak putus sekolah. Terima kasih. Baik, cukup Bapak, cukup. Terima kasih. Sekarang kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Konsep zonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah daripada sekolah yang ada itu bisa merata. Saat ini kita melihat dari 267 kelurahan yang ada 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA dan 86 kelurahan tidak memiliki SMP. Untuk itu kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan-kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA-nya. Kemudian juga dari kualitas guru yang ada, ya, mutu yang ada tentunya dari guru. Untuk itu perlu ada peningkatan kesejahteraan guru, tenaga pengajar. Gaji guru honorer harus ditingkatkan dan guru honorer bisa ditingkatkan menjadi P3K sehingga karir dalam menjadi ASN bisa Baik, kita waktu perhatikan. habis, terima kasih. Berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespons jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Mohon tenang, hadirin mohon tenang. Terima kasih. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara, silakan. Terima kasih. Zonasi ini bagian dari PPDB yang lahir dari sebuah hasil permen atau peraturan menteri. Yang pada dasarnya secara kenyataan tadi disebutkan memang di beberapa daerah banyak sekali infrastruktur sekolah yang kurang. Bahkan alhamdulillah kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, ke Untung Jawa. Bahkan di Pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA. Itu kenyataannya. Nah artinya sistem zonasi ini masih dibutuhkan sambil kita menunggu membangun infrastruktur sekolah yang lain. SD setiap tahun mungkin lulusan bisa 15.000 orang. Mereka masuk ke SMP daya tampung cuma 7.000 orang. 8.000 harus kemana? Pasti larinya ke swasta. Nah selama ini pemerintah daerah telah memberikan beasiswa untuk negeri dan juga memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ada di swasta. Jadi memang itulah kendalanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya sepakat bahwa memang tentu karena ini pendidikan maka guru-gurunya tentu harus disejahterakan. Karena memang itulah inti yang menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan. Yang kedua tentu saja guru jangan dibebani dengan administrasi-administrasi yang sangat memberatkan. Sehingga konsentrasi dia untuk mendidik anak-anak berkurang. Oleh karena itu kesejahteraan dan juga penanganan pendidikan akan disimpelkan
Dan tentu sekali lagi kualitas guru-guru akan terus kita tingkatkan agar kemampuan mereka menjadi standar, baik dia mau di sekolah negeri maupun juga di sekolah swasta. Dengan demikian kita akan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang akan menjadikan kebanggaan bagi Jakarta ke depan. Terima kasih. Cukup? Baik. Terima kasih dan mari kita berikan aplaus meriah untuk seluruh calon wakil gubernur yang telah menjawab dan juga memberikan tanggapan dalam sesi ini. Dan hadirin serta pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan pendalaman visi misi dengan subtema lainnya. Sejumlah gagasan akan disampaikan oleh seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan saat ini kita memasuki segmen keempat, di mana di segmen ini adalah segmen yang tentunya tidak kalah seru dari segmen-segmen sebelumnya. Dan kami mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi tata tertib. Hadirin dan pemirsa semuanya, di segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis. Namun untuk segmen 4 dan 5 pertanyaan diajukan oleh pasangan calon, boleh oleh calon gubernur atau calon wakil gubernur. Dan untuk jawaban serta tanggapan bisa dilakukan oleh pasangan calon yang dituju, bisa dengan calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sekali lagi kami ingatkan untuk pertanyaan diajukan oleh pasangan calon. Bisa oleh calon gubernur atau calon wakil gubernur dan bisa ditanggapi atau dijawab oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang dituju. Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang bertanya dan selanjutnya akan direspons kembali oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang menjawab. Mohon diingat Bapak-Bapak bahwa para calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk melakukan sesi tanya jawab ini sesuai dengan tema debat, yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan kami ingatkan kepada para pasangan calon untuk tidak menggunakan singkatan maupun istilah asing dan sejenisnya dalam mengajukan pertanyaan. Dan jika ingin menggunakan agar dapat menjelaskan terlebih dahulu. Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno. Pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3, waktu untuk bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya izin bertanya dengan Pak Rano Karno. Ketika Bapak menjabat sebagai gubernur di Banten, saya membaca di koran bahwa Baduy, penduduk Baduy menolak untuk tempatnya dijadikan destinasi pariwisata. Kalau saya melihat bahwa Bapak selama ini adalah orang yang menjaga ketahanan budaya, maka ada sesuatu yang kontrari efek dengan yang Bapak lakukan. Jadi kami bertanya kepada Bapak, kenapa itu harus terjadi sementara Puun sendiri sudah meminta, bahkan meminta kepada Presiden Joko Widodo waktu itu untuk mencabut kebijakan itu. Terima kasih. Sekarang kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Terima kasih Mas Dharma. Kalau Anda bicara soal Baduy pasti Anda tahu tentang SEBA. SEBA itu kunjungan masyarakat Baduy ke pemerintah daerah. Ya. Kalau saya menolak nggak mungkin mereka berkunjung. Tapi memang saya membatasi karena apa? Permintaan masyarakat Baduy itu sendiri. Mereka minta apa? Tidak boleh ada BTS.
supaya HP tidak masuk ke kampung mereka. Tapi anak Baduy luar punya HP. Mereka tidak ingin punya sekolah, tapi mereka berpendidikan. Mereka punya sekolah sendiri. Nah artinya Mas Dharma, salah satu yang saya jaga pada waktu itu, masyarakat Baduy, dia harus berkembang, tapi dia harus dijaga. Karena populasi berkunjung, tiba-tiba menjadi bludak. Nah jadi artinya, masyarakat Baduy adalah masyarakat Indonesia yang tidak bisa kita pungkiri, mereka mempunyai kebudayaan yang luhur. Dan mereka punya kemampuan untuk mengeksplor dirinya sendiri. Tentu saja saya sebagai gubernur pada waktu itu memberikan fasilitas apa yang bisa kita bantu. Satu, misal tadi acara SEBA kita kembangkan menjadi acara pariwisata. Dulu SEBA kecil Mas Dharma. Tapi waktu saya jadi gubernur yang berkunjung bisa 6.000 orang masyarakat Baduy. Akhirnya apa? Dengan ini masyarakat Baduy dikenal lebih luas. Itulah yang memang membuat mereka tiba-tiba ketakutan. Karena jumlah kunjungan wisata di sana membludak. Kembali lagi, saya tidak menolak, tapi memang saya membatasi. Karena apa? Permintaan masyarakat Baduy itu sendiri. Terima kasih, Mas Dharma. Masih ada waktu, dimanfaatkan atau cukup? Baik. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Iya, memang benar demikian Pak Rano, tetapi di Baduy ada Baduy luar dan Baduy dalam. Baduy dalam itu tidak mau sampai nilai-nilai luhurnya terkontaminasi oleh infiltrasi asing hanya dengan pariwisata. Karena dengan pariwisata maka budaya Baduy mulai tergerus. Oleh sebab itu seharusnya kita sebagai yang di Jakarta, ketika kami nanti memimpin, kami akan menjadikan Taman Mini sebagai miniatur Indonesia untuk menjaga kelestarian budaya Baduy. Karena budaya Baduy ini adalah sesuatu yang heritage atau sudah langka di Indonesia yang harus tetap kita lestarikan agar keluhuran budaya Baduy yang selama ini kita kenal itu bisa terpelihara sampai selama-lamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kini giliran paslon nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Memang saya sebagai orang yang mencintai kebudayaan, bahkan saya lah yang membangun Museum Multatuli di Lebak. Saya membuat perpustakaan Saijah Adinda di sana. Karena Lebak ini masuk dalam sejarah bangsa. Dan kebetulan masyarakat Baduy ada di sana. Dan mungkin kalau Mas Dharma juga tahu, banyak karuhun di sana, bukan hanya Baduy. Ada juga kegiatan-kegiatan tradisional yang tiap tahun dilakukan. Nah jadi artinya saya sangat tahu di satu sudut saya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Baduy. Barangkali kalau Mas Dharma lihat, kita masih bisa melihat masyarakat Baduy luar berjalan ke Jakarta untuk jual madu, jual hasil tenunnya. Nah waktu itu kami memfasilitasi membuat koperasi. Agar apa? Tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kesempatan selanjutnya, mohon tenang hadirin, terima kasih. Untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Dan pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Bapak mohon izin sebentar. Saya mau bertanya. Bapak mohon izin, belum dipersilakan. Pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Silakan. Kang Emil, bagaimana tanggapan Kang Emil dengan kondisi Jawa Barat yang saya baca secara statistik menjadi setelah pandemi COVID-19, Jawa Barat menjadi daerah salah satu yang dianggap miskin. Itu yang saya baca di koran. Bagaimana tanggapan Bapak dan kenapa itu sampai terjadi
di mana masyarakatnya pun sedang mengalami krisis ekonomi, bahkan terjadi kesenjangan sosial seperti yang sedang kita alami saat ini di Jakarta. Sekali lagi mohon kami dijelaskan supaya kami bisa memahami, sehingga ketika kami bisa menjadi gubernur seperti Bapak, kami dapat mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Baik, cukup. Kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Terima kasih. Saya kira datanya mungkin keliru Pak, silakan dibaca lagi. Termiskin di Pulau Jawa bukan Provinsi Jawa Barat, provinsi lain di Pulau Jawa silakan dibaca lagi. Yang kedua, waktu saya memulai jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu ada 1.100. 5 tahun kami bekerja dengan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital desa, dengan program-program pemberdayaan pesantren-pesantren di desa. Hasilnya Pak Dharma, dari 1.100 desa tertinggal, sangat tertinggal, di akhir jabatan kami jumlahnya menjadi 0. Kami berhasil mengenolkan desa miskin, tertinggal sangat tertinggal, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Desa karena inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan. Yang kedua, kami merasa bahwa Jawa Barat memang berbeda dengan Jakarta. Kami banyak mengurusi desa, 5.700 pedesaan, sehingga banyak hal-hal yang menurut saya membuat kami harus lebih bijak, tidak hanya membahas perkotaan. Dan tolong diingat, kami ini adalah dari semua yang hadir di sini, saya mengalami ujian sebagai pemimpin yang anggarannya harus direfocusing, yang tadinya untuk infrastruktur, kami geser untuk kemanusiaan, untuk bansos, untuk hajat hidup, dan lain sebagainya. Dan selama kekurangan dana seperti itu, kami mendapatkan penghargaan dari UNDP sebagai provinsi terbaik penanganan COVID di Asia Pasifik. Terima kasih. Baik, cukup. Waktunya habis. Sekarang kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Mohon tenang. Seandainya saya menjadi seorang gubernur, jijik saya kalau saya bodoh. Jijik saya kalau saya pengecut. Jijik saya kalau saya pengkhianat. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu peristiwa yang demikian, alangkah baiknya kalau kita mengajak tim independen untuk meneliti data yang ada. Apakah betul-betul ini isu kesehatan atau agenda politik global? Bayangkan, baru ditemukan virusnya bulan Desember, 12 hari kemudian sudah ditentukan. Lalu tidak melakukan prosedur golden postulat Koch yang seharusnya dilakukan. Lalu alat diagnosanya sangat sumir dan tidak diperuntukkan untuk itu. Itu adalah ciptaan Dr. Carey Mullis yang mendapatkan Piala Nobel tahun 1984. Jadi seharusnya sebagai pemimpin harusnya jangan kita berkhianat kepada habis, rakyat. Terima kasih Bapak. Berikutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1. Mohon tenang hadirin. Mohon tenang. Berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan respons atas tanggapan pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Pak Dharma, bayangkan ya, kita lagi bekerja, ada sebuah peristiwa besar yang ilmunya kita tidak tahu. Sebagai seorang pemimpin, jika kita tidak tahu, kita ini bertanya. Maka waktu COVID di Jawa Barat, saya ada tim ahli Pak, tim ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, dari Universitas Pajajaran. Kami 7 kali Zoom meeting dengan seorang dokter Indonesia yang kerjanya di WHO untuk menyinkronkan apa yang menjadi data-data dan apa yang kami alami. Yang kedua, sebagai gubernur, kami harus taat kepada yang namanya pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu sekarang kalau gubernur, kita akan hormat taat kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, karena
provinsi itu adalah bagian delegasi, salah satu tugasnya dari pemerintah pusat untuk apapun termasuk krisis-krisis di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 1, mohon tenang. Kami akan melanjutkan. Kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh pasangan calon untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema, yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno, untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Yang saya hormati Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Pertanyaan kami singkat dan sederhana. Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu. Terima kasih. Baik, waktunya masih panjang Bapak. Cukup? Waktunya masih panjang. Bapak Pramono Anung. Cukup? Ya. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda menjawab. Mohon tenang hadirin. Saya jawab dengan nilai saja. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan. Walaupun dalam perjalanannya kadang berhasil, kadang gagal. Dan tugas pemimpin adalah berimajinasi. Seburuk-buruknya pemimpin adalah hanya mengerjakan apa yang ada tanpa daya imajinasi. Bung Karno melahirkan Indonesia oleh daya imajinasi. Indonesia disebut Imagine Community, semua berimajinasi. Kalau urusan Disneyland itu kadang-kadang, iya dalam political will-nya, tapi bisnis deal-nya mungkin tidak masuk dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu berusaha. Karena seburuk-buruknya pemimpin adalah yang tidak mau berimajinasi, tidak mau berusaha, setelah terpilih hanya duduk diam untuk aman cari pemilihan di 5 tahun sebelumnya, selanjutnya. Jakarta ini sangat konkret karena kunjungan wisata di Kepulauan Seribu sangat sedikit. Kami mengusulkan ada kawasan Special Economic Zone. Saya sudah bertemu dengan beberapa pihaknya yang menyatakan sangat visible sehingga devisa bisa datang atau istilah indef disebut dengan taman tertutup, Mas Pram. Jadi berbayar agar devisa masuk. Ya kelasnya nggak bisa kelas Ancol lagi, maka bahasa ke publik yang mudah disampaikan adalah naik kelas dari kelasnya Ancol menjadi kelas dunia. Bahasa destinasi global kelas dunia, Universal Studio, Disneyland, Global Village Dubai, itulah yang dibahasanya akan dimengerti oleh pihak-pihak internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan, kami lanjutkan setelah hadirin tenang. Hadirin mohon tenang. Hadirin mohon tenang. Sekali lagi kami ingatkan kepada hadirin untuk menjaga ketertiban agar tidak mengganggu konsentrasi seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Baik, kami lanjutkan. Hadirin kami mohon tenang. Kami ingatkan sekali lagi hadirin mohon tenang. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit sejak berbicara. Untuk hal yang berkaitan dengan imajinasi, Kang Emil, saya tidak membantah sama sekali. Karena memang sebagai pemimpin imajinasi itu sah-sah saja. Tetapi karena ini bagian dari bagaimana publik mempercayai apa yang kita sampaikan di ruang publik, itulah yang menurut saya kenapa saya tanyakan. Sehingga dengan demikian saya tidak akan membantah satu kata pun terhadap apa yang disampaikan oleh Kang Emil. Apalagi saya juga dengan perjalanan yang sangat panjang sekali, saya menjadi pejabat sudah 25 tahun,
2 periode menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, sehingga dengan demikian resiko untuk mengambil keputusan pasti sudah saya ambil. Terima kasih Kang Emil, terima kasih. Baik, waktunya masih panjang. Bapak cukup? Apa cukup Bapak? Ingin ditambahkan? Cukup. Terima kasih, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Mas Bram. Kami ini khususnya saya dan Bang Rano mungkin paling relevan ya kalau ditanya. Karena yang ditanya kan pengalaman masa lalu. Saya agak susah bertanya ke Mas Bram karena korelasi kepada kewilayahan kan memang bukan pada historinya. Jadi saya hanya ingin menjawab, kalau saya dianggap kurang ini itu nggak ada masalah. Tapi kepuasan publik sama saya menjadi Gubernur Jawa Barat, silahkan di Google, itu adalah 90%. Menandakan masyarakat mengapresiasi visi misi dari A sampai Z, ngurangin kemiskinan dari 1000 desa miskin menjadi 0, investasi tertinggi se-Indonesia, pelayanan reformasi publik juara se-Indonesia. Ada juga yang belum berhasil, salah satunya mungkin yang ditanyakan oleh Mas Bram. Baik, terima kasih. Dan mari kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sesi yang menarik, debat antar pasangan calon. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali dengan segmen tanya jawab antar seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan di segmen ini kami akan melanjutkan sesi tanya jawab antar pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kami kembali mengingatkan kepada seluruh pasangan calon untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema yang diusung malam ini, yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan kami juga ingatkan kembali kepada para pasangan calon untuk tidak menggunakan singkatan, istilah dalam asing atau mengajukan pertanyaan, dan jika menggunakan singkatan atau istilah asing agar menjelaskan terlebih dahulu artinya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda untuk mengajukan pertanyaan 1 menit dimulai sejak berbicara. Terima kasih. Mas Dharma dan Mas Kun Wardana, tentu saya nggak akan tanya tentang Disneyland. Cuman kebetulan kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari dan ke Pulau Untung Jawa. Masyarakat di sana bertanya, kebetulan juga di sini ada 2 teman saya, yaitu Mas Rama, beliau adalah RW di Pulau Untung Jawa, dan Mas Riki. Warga Pulau Seribu itu masih mengeluh soal transportasi dan air bersih. Nah, pertanyaan saya, bagaimana strategi Anda untuk menyelesaikan masalah ini? Itu mungkin lebih real. Terima kasih. Baik, cukup. Bapak, ingin ditambahkan? Waktunya masih panjang? Cukup. Cukup. Sekarang kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit semenjak Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Rano Karno. Masyarakat di Pulau Seribu itu bisa kita berdayakan untuk memberdayakan rumput laut. Untuk apa? Untuk bioenergi. Sehingga dari rumput laut tersebut kita dapat mendapatkan tambahan dana untuk desalisasi supaya memudahkan untuk mereka mendapatkan air minum. Desalisasi adalah suatu teknologi yang mengurangi kadar air untuk bisa dikonsumsi. Nah, dari hasil bioenergi tadi yang merupakan program juga dari Pak Prabowo, maka kami mendorong untuk mengadakan energi bioenergi melalui pengembangan rumput laut. Saya rasa itu dari kami. Mungkin tambahan? Untuk transportasi tadi kita juga sedang mengkaji
bagaimana transportasi itu bisa dibuat untuk kelancaran khususnya peningkatan perekonomian di Kepulauan Seribu. Dan kami juga menginginkan adanya konektivitas internet di Kepulauan Seribu sehingga kesejahteraan dan kesetaraan itu bisa muncul, yang saat ini memang penduduk di sana masih banyak di kalangan bawah ya, sehingga dengan konektivitas internet di sana ini bisa membantu kesejahteraan, juga membantu dari semua sisi ekonomi, transportasi, dan juga bagaimana perumahan di sana juga bisa ditingkatkan. Ya, intinya. Baik, waktu habis. Terima kasih. Baik. Berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 3 menanggapi jawaban yang diberikan pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sejak berbicara. Mas Dharma, barangkali yang saya bertanya satu tentang masalah transportasi. Masalah air bersih itu saya paham tentang rumput laut karena kebetulan di daerah Bayah saya pernah menanam rumput laut. Saya memberdayakan masyarakat sana. Cuman transportasi di Pulau Seribu ini adalah transportasi antar pulau. Mereka masalah sekali. Bahkan kalau kami besok menjadi wakil gubernur dan gubernur, yang dibilang SPBU terapung akan kami adakan lagi. Sekarang di sana nggak ada SPBU terapung. Jadi bagaimana mereka bisa menggunakan alat transportasinya kalau solarnya tidak ada. Nah, jadi barangkali itulah harapan mereka, mudah-mudahan transportasi laut dan air bersih ini harus ada solusinya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, cukup. Waktunya masih ada Bapak? Cukup. Kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan respon dari tanggapan paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, jadi tentunya kita harus menyiapkan yang namanya transportasi terintegrasi. Sehingga transportasi yang ada bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi di sana. Nah, transportasi yang terintegrasi ini tidak hanya urusan mengangkut manusia, tetapi diperlukan juga untuk mempermudah pengiriman logistik untuk kebutuhan mereka di sana. Oleh sebab itu, maka kita perlu membuat transportasi yang bukan saja urusan di darat, tetapi tentunya di laut, yang memudahkan warga dari Pulau Seribu untuk hilir mudik ke Jakarta tanpa ada kendala lagi, kalau perlu 3 kali sehari. Makasih. Masih ada waktu, apakah cukup? Apakah cukup Bapak? Baik, berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana. Waktu bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Pak Kun dan Pak Dharma dan Pak Kun. Tadi kalau kita data yang ada 98% pangan Jakarta ini dipasok dari luar Jakarta. Tentu rawan sekali dalam konteks ketahanan pangannya. Karena kalau bicara ketahanan pangan berarti bicara soal ketersediaan, keterjangkauan dan juga berkelanjutan. Nah, pertanyaan saya kira-kira apakah mungkin dalam konteks inflasi ini kita bisa mengurangi pangan ini berasal dari Jakarta sendiri. Lalu kalau memang bisa, kira-kira langkah konkretnya seperti apa? Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu Bapak? Cukup? Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda mulai menjawab. Ada 7 langkah. Ada 7 langkah untuk mengatasi inflasi bahan pokok. Yang pertama, intervensi jalur tengkulak. Jadi kita bebas tanpa intervensi pasar untuk memastikan bahwa pangan ini tersedia dengan cukup. Terus kemudian kita perlu melakukan kerjasama dengan daerah. Ya, kalau perlu Jakarta membooking sawah contohnya di Indramayu agar perhitungan pasokan untuk Jakarta bisa terpenuhi, dan kalau perlu juga dengan Blitar dan sebagainya.
Lalu kita perlu juga menyiapkan gerakan menanam, ya, seperti yang Pak Bang Kamil sampaikan, bahwa menanam bisa ada di atap, di rooftop, kemudian kita manfaatkan juga lahan-lahan yang tidak digunakan, dan tim ekonomi adab kami akan mengajarkan bagaimana caranya untuk menanam. Kami berikan bibit sampai berhasil, dan kalau ada kelebihan itu bisa menjadi subsidi untuk disalurkan kepada RT dan RW yang ada. Lalu kemudian bisa juga kita menggantikan padi dengan sagu. Ya, mungkin ini belum pernah dicoba, tetapi pada saat kita sudah tidak mampu lagi, maka kita perlu mengganti padi dengan sagu. Lalu pengawasan distribusi barang, agar barang cepat didistribusikan kepada masyarakat dan masyarakat kebutuhan akan pangan dapat dipenuhi. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah cukup Bapak? Ya, jadi tambahan lagi yaitu penggunaan vertical farming, ya. Jadi bagaimana farming itu juga bisa dilakukan di perkotaan, dan juga bagaimana mendorong masyarakat untuk hidroponik, ya, di kawasan masing-masing, kawasan rumah masing-masing. Baik, terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1. Mohon tenang hadirin. Hadirin mohon tenang. Berikutnya kami silakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, sebetulnya saya fokusnya tadi adalah apakah mungkin Jakarta bisa membangun pertanian di dalam kota. Ya, tadi sebenarnya sudah waktu tadi dalam diskusi sempat mengangkat soal urban farming, tapi langkah konkretnya urban farming seperti apa? Tentu kita punya sesungguhnya Jakarta ternyata punya potensi lahan yang luas, yaitu lahan-lahan telantar. Di balik-balik gedung-gedung tinggi itu ternyata masih banyak lahan-lahan yang belum dibangun. Dan tentu kalau ini kita bisa inventarisir dengan baik dan kemudian kita gerakkan anak-anak muda untuk dilatih berkebun, maka saya yakin potensi ini memungkinkan untuk itu. Dan saya sudah mengunjungi, diantaranya ada petani anggur Pak Arifin di Durensawit, ada lagi peternak ikan lele di di Kalibata. Jadi ternyata bisa menguntungkan ada di Jakarta ini. Terima kasih. Terima kasih, silahkan paslon nomor urut 2 merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu ada 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kami nanti sudah menyiapkan tim ekonomi adab untuk membina setiap masyarakat yang ingin mendapatkan pangan mandiri tanpa harus tergantung dari pasokan luar dengan gerakan menanam, di mana rooftop bisa kita pakai, dan halaman-halaman di sekitarnya bahkan cukup dengan plastik pun mereka bisa menyiapkan. Dan bibit dari kami bina, kami ikutin sampai bagaimana tanaman ini bertumbuh, itu akan kami bina sampai jadi. Dan setelah itu kalau berlebihan seperti tadi yang saya sampaikan, akan kami siapkan market supaya bisa menghasilkan nilai ekonomi. Melalui program Getuk Tular Adab akan membuat masyarakat Jakarta tidak perlu takut lagi tidak punya uang. Baik, terima kasih. Berikutnya, hadirin mohon tenang. Terima kasih. Hadirin kami mohon tenang. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Ya, terima kasih untuk pasangan 03. Di debat sebelumnya bertanya saya tentang Bandung, sekarang tentang Jawa Barat, yang memang track record lah yang diperdebatkan. Izinkan saya tidak bertanya ke Mas Pram, beliau guru saya bertanya ke sahabat saya Pak Rano Karno. Bang Rano, Anda pernah jadi wakil gubernur, Bu Atut, kemudian naik menjadi gubernur Banten. Ya. Seorang pemimpin tentunya diberi kekuasaan sebegitu besar untuk menjalankan amanah. Dalam catatan saya, dari 2012 sampai 2017, indeks pembangunan manusia Banten tidak naik. Yang terjadi
bukan stabil malah turun 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Calon Gubernur nomor urut 1. Sebentar Bapak, silakan paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan yang diajukan oleh paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kang Emil mungkin pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu. Kang, saya jadi gubernur Banten cuma 1 tahun, Kang. Saya 2012 sampai 2013 jadi wakil gubernur. 2013 sampai 2015 jadi PLT gubernur, saya jadi gubernur 1 tahun. Banten ini aneh, Kang. Sejak dia lepas dari Jawa Barat tahun 2000, tanggal 4 Oktober 2000, sampai hari ini mungkin Akang bisa cek, Kapolda di Banten tuh ada 2. Kapolda Banten dan Kapolda Metro. Pangdamnya 2, Kang. Pangdam Siliwangi dengan Pangdam Jaya. Akang bisa bayangin bagaimana saya harus berkoordinasi dengan situasi seperti itu. Singkat kata, Kang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sudah established sebagai sebuah population. Tapi Pandeglang, Lebak harus diakui jujur. Karena itu saya bersyukur Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional kepada Provinsi Banten. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta itu diakui sebagai Bandara Banten, Kang, bukan Bandara Jakarta. Kemudian tol Serang-Panimbang itu juga diberikan oleh Provinsi Banten. Artinya Banten itu secara teritori sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang, Lebak tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung, insya Allah Banten segera bisa mengejar indeks yang Akang impikan itu tadi. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan atau cukup Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai sejak Saya berbicara. bertanya ini karena survei mengatakan rakyat Jakarta butuh pemimpin berpengalaman. Saya juga sama, Bang. Pangdamnya 2, Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok. Kapoldanya juga 2, Depok Bekasi Metro, sisanya Kapolda Jawa Barat. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi kan. Tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya, menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih kita fokus Jakarta lebih baik di pasangan kita. Cukup. Atau Abang. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Sekarang kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Kang Emil yang saya hormati, kalau saya bisa ngebenain kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa benain kampung saya sendiri di Jakarta? Kalau saya nggak bisa ngebenain kampung saya Jakarta, saya nggak maju jadi wakil gubernur. Saya harusnya jadi anggota DPR RI, Kang. Tapi karena ini Jakarta memanggil saya harus benahi. Kalau bicara pengalaman, barangkali antara kita berdua, Pramono Anung lebih unggul soal pengalaman daripada kita. Karena itulah kenapa saya yang minta beliau jadi gubernur, bukan saya menjadi gubernur. Nah mudah-mudahan pasangan ini bisa merubah Jakarta jauh lebih maju. Mungkin itu, terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan atau cukup? Cukup, baik. Berikan aplaus yang meriah untuk sesi yang sangat menarik ini. Tanya jawab tanggapan antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sudah memberikan sesi yang luar biasa. Betul sekali, sangat seru ya Friska. Tapi kita tidak berhenti sampai di sesi ini. Kita akan kembali dengan sesi penyampaian pernyataan
penutup dari seluruh pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur tetap bersama kami. Pada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak berbicara. Hadirin yang saya hormati, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan dari rumah. Malam ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang calon gubernur, tetapi sebagai wakil dari setiap mimpi dan harapan Anda untuk Jakarta. Saya tahu betul tantangan yang kita hadapi di kota ini. Harga bahan pokok yang kian sulit dijangkau, biaya kesehatan yang membebani, pendidikan yang belum merata, serta kesenjangan sosial yang terasa nyata setelah pandemi COVID-19. Ini bukan sekedar masalah statistik. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh setiap warga, baik kelas atas maupun bawah. Setiap orang tua yang memimpikan masa depan lebih baik untuk anak-anaknya. Tapi saya yakin Jakarta punya kekuatan untuk berubah. Jakarta adalah kota yang dibangun oleh tangan-tangan rakyat yang penuh semangat, penuh daya juang. Dan hari ini kita mempunyai kesempatan untuk membangun sebuah kota yang mencintai semua warganya tanpa terkecuali. Saudara-saudara, perubahan ini hanya bisa kita wujudkan bersama. Saya bukan kandidat dari partai besar atau konglomerat. Saya adalah warga Jakarta yang percaya pada perubahan nyata. Saya adalah bagian dari Anda semua. Jakarta, saatnya kita bangkit dan bergerak maju. Mari kita jadikan kota ini kota yang aman karena indah adabnya. Ini adalah janji kami berdua untuk generasi selanjutnya. Dengan penuh harapan dan ketulusan saya mengajak Anda semua pilih nomor 2 untuk Jakarta lebih baik karena indah Habis adabnya. waktunya cukup Bapak, terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Warga Jakarta, Anda harus sejahtera. Sejahtera itu apa? Sejahtera itu beban pengeluaran turun, pendapatan naik, itulah sejahtera. Dan untuk itulah kami akan berjuang. Ada 3 yang akan kita kerjakan untuk menurunkan biaya hidup di Jakarta. Pertama, bahan pangan murah. Kontrak farming, kita kontrak langsung sama petani, terus kita operasi pasar di RT RW, biar terjangkau semua harganya. Yang kedua, transportasi publik murah, malah sampai gratis dan mudah. Armada ditambah, waktu tunggu dipangkas, biar warga Jakarta merasa naik transportasi publik jadi lifestyle. Ini bukan hanya buat Jakarta daratan saja, Jakarta kepulauan juga pastikan akses transportasinya. Yang ketiga, akses pendidikan berkualitas yang gratis. Sekolah negeri dan swasta pakai beasiswa KJP dan KJMU. Yang sudah nggak sekolah, kita kasih juga pelatihan kerja gratis. Terus bagaimana agar penghasilan warga Jakarta naik? Insya Allah 500.000 lapangan kerja akan kita hadirkan. Angka pengangguran akan turun. Nah pertanyaannya duit dari mana? Enggak usah ribet, selain APBD kita bikin Jakarta Fund. Kita siapin modal kerja untuk UMKM, pekerja kreatif, biaya pengembangan pariwisata. Bahkan khusus pengusaha perempuan kita prioritasin di program modal kerja. Dengan semua ini lulusan di Jakarta akan siap ngadepin dunia kerja sehingga pendapatan mereka akan meningkat. Jakarta yang kita impikan adalah kota yang memastikan warganya sejahtera, pengeluaran lebih ringan, pendapatan lebih banyak. Tentu saja semuanya akan mudah, murah dan menyala, nggak bakal ribet. Jakarta menyala. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bapak? Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan. Mohon tenang hadirin, mohon tenang. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak berbicara. Warga Jakarta yang saya cintai,
Di samping saya, Bang Ridwan Kamil adalah sosok yang sudah punya pengalaman internasional. Bahkan beliau pernah jadi Wali Kota Bandung dan juga pernah jadi Gubernur Jawa Barat. Oleh karena itu sangat tepat apabila beliau memimpin Jakarta kelak. Warga Jakarta yang kami banggakan, izinkan kami mencintai, menyayangi Bapak Ibu semua melalui inovasi-inovasi yang relevan selama 5 tahun ke depan. Di bidang pendidikan, selain pendidikan gratis, pendidikan inklusi, kesejahteraan guru, mengurangi beban guru yang tidak perlu, dan juga kesehatan, membangun RSUD tambahan, membangun dokter keliling konsep di daerah-daerah yang membutuhkan, tentu itu menjadi sebuah unggulan kita juga, termasuk kita akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan kepada warga Jakarta selama 5 tahun ke depan. Dan untuk Gen Z jangan khawatir, co-working space gratis dan juga pelatihan digital untuk masa depan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah sudi menerima kami saat belusukan, menyampaikan aspirasinya. Terima kasih kami kepada pengurus Jumantik Desa Wisma, TPPKK, Posyandu, LMK Karang Taruna. Insya Allah kami balas dengan dinaikkan insentifnya. Dan khusus RT/RW, kepada pengurus RT/RW selain operasionalnya dinaikkan, kami akan berikan namanya uang kehormatan untuk pribadi, uang lelahnya berbeda dengan operasional, RT 2 juta, RW 2,5 juta. Mudah-mudahan rasa terima kasih ini menguatkan bahwa Jakarta baru, Jakarta madu. Hutang lunas di hari Sabtu, coblos Monas, ridho nomor 1. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang telah merampungkan rangkaian debat pada malam hari ini. Kami informasikan masih ada 1 debat lagi yang akan diselenggarakan KPU Provinsi DKI Jakarta. Semoga debat malam hari ini bisa menjadi bahan pertimbangan warga Jakarta yang punya hak pilih untuk memilih pemimpin DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Kami ingatkan kepada Anda untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024 hari Rabu 27 November 2024 karena suara kita adalah masa depan Jakarta. Saya Rifana Pratiwi. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.